Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia buat seluruh saudara-saudaraku. Rahayu, rahayu, rahayu. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan makhluknya, dan Allah menciptakan alam semesta ini. Allah menciptakan seluruhnya, atau Allah menciptakan manusia dengan wadah dan dengan ilmu atau tempatnya itu berbeda. Semua tergantung dalam keimanan dan ketakwaan setiap hambanya. Jadilah dirimu sendiri, jangan menjadi diri yang lain. Pada awal mula, saya akan memberikan sesuatu pengalamanku, yaitu pengalaman mengenai spiritual yang diimbangi dengan spiritualitas, di mana saat saya berumur 11 tahun itu sudah mendapatkan sesuatu energi, di mana sampai saat ini, yaitu 40 tahun yang lalu, sudah 40 tahun berlalu, di mana semua itu dari buyut, kakek, sampai orang tua saya. Jadi pengalaman-pengalaman gaib itu sudah mendarah daging, ya, mulai umur 11 sampai saat ini. Dan dari situ saya ingin mengembangkan lagi, yaitu kerana dimana untuk mengenal diri sejati. Dan saat inilah saya mulai mengembangkan itu dengan tuntunan, yaitu kitab-kitab yang khususnya yaitu kitab Al-Quran, ya. Dari situlah saya mengenal dengan ketauhidan, di mana spiritual ini untuk mengedepankan kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pencipta dan Maha Hidup. Ada pepatah yang mengatakan kalau belajar ilmu kalam itu di guru jahir, kalau belajar ilmu gaib itu di guru gaib. Tapi kalau belajar ilmu syahadah itu langsung ke Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, yang Maha Hidup, di mana itu adalah suatu anugerah bagi setiap hambanya, dan semua itu bisa
dipelajari oleh semua manusia yang benar-benar sungguh-sungguh ikhlas dan selalu berserah diri. Dari kata inilah saya membahas spiritual, yaitu dengan kata lain yaitu kejiwaan atau rohani dan batinia. Karena spiritual ini untuk melangkah kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mengenal Sang Maha Hidup, untuk mengenal Sang Maha Awal. Dari langkah-langkah yang harus kita lakukan saat ini, yaitu dengan spiritual ini kita mengedepankan aspek budi pakerti, di mana budi pakerti ini mendalami sesuatu kelebihan kita, energi kita yang ada di dalam diri kita, sampai menuju energi yang terdalam di dalam diri kita. Karena aspek budi pakerti ini adalah titik berada pada kolbu atau hati kita, hati setiap manusia. Jadi langkah-langkah yang harus kita ambil saat ini, yaitu kualitas ini dibangun atau prinsip datun nafs atau memerangi hawa nafsu. Sebagai cara meneladani sosok Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang maksum dan terpelihara dari dosa, sehingga dari upaya itu diharapkan lahir keinginan kuat untuk menjalankan prinsip tahali dan tahali agar sampai pada tingkat penjernihan jiwa. Jadi spiritual manunggal jati ini yaitu mengedepankan aspek budi pakerti, jiwa, ruh, dan batinia. Untuk mencapai tujuan tersebut, langkah-langkah yang harus kita amalkan atau kita jalankan semuanya atas perintah Allah dan semuanya atas kebenaran Allah, yaitu menjauhi segala bentuk kebohongan, karena sikap jujur akan mewarnai ilmu yang jernih. Keadaan spiritual yang tegak, nan istiqomah, dan kemuliaan di hadapan
Allah dan para makhluknya. Memenuhi janji-janji, pada dasarnya janji tidak boleh diumbar. Tujuannya apa? Yaitu tujuannya adalah menjauhkan seseorang hamba atau diri dari kesempatan, kebohongan, dan sumpah. Sebaliknya, menjauhi janji justru akan mendekatkannya kepada orang-orang yang jujur. Untuk langkah yang ketiga, tidak mendoakan hal-hal yang tak pantas kepada sesama makhluk Allah, menghindari segala bentuk kezoliman, baik ucapan maupun perbuatan. Inilah yang akan menaikkan kedudukan seorang hamba di sisi Allah, sehingga akan mulia pula kedudukannya di sisi makhluknya. Jadi kembali lagi kepada hablu minallah atau hablu minannas. Dan yang keempat, tidak pernah melontarkan kata-kata kafir atau syirik atau munafik dan sejenisnya kepada sesama muslim atau kepada orang lain yang memang kita belum pernah bergaul atau belum pernah mengenal sejaknya dia. Ini pula yang akan menjauhkan seorang mukmin dari mengklaim dirinya sebagai seorang alim dan menjerumuskan dirinya pada murka Allah, mewariskan sifat kasih sayang kepada sesama hamba, memberikan kemampuan untuk selalu berinteraksi dengan baik walau dengan orang yang berbeda pandangan sekalipun. Yang kelima, menundukkan pandangan dari segala bentuk kemaksiatan. Hal ini diyakini mampu menjernihkan hati seorang, memelihara diri dari perkara-perkara rusak, dan membantunya untuk selalu tegak dan istiqomah. Dengan santai dhisik, tak nyambung rokok supaya ngajine lancar, siare ya lancar, sinaune ya lancar. Dan kita bahas lagi yang keenam, tidak bergantung kepada makhluk walau dalam perkara kecil sekalipun. Sebab inilah yang membuat seseorang pendakwat tetap disegani di mata khalayak banyak, diberi keberanian untuk amar ma'ruf nahi mungkar, dibebaskan dari penyakit ria dan sikap dibuat-buat di hadapan makhluk. Yang ketujuh,
adalah tawaduk, yakni sikap lemah lembut terhadap sesama makhluk disertai rasa takut dan malu kepada Sang Khalik. Dari sinilah kita bisa belajar, kita bisa bertukar pengalaman, saling mendukung, saling memotivasi atas pengalaman-pengalaman yang saya alami, supaya kita tetap diberikan sesuatu ketakwaan dan keimanan untuk selalu bertauhid, mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari situlah kami ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu.